Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Nardi, dosen daring. Sekarang kita akan membahas mengenai design thinking ya. Pertemuan ke 9, 8 kan UTS kemarin ya. Berarti pertemuan pertama sesudah UTS. Di sini kita akan membahas mengenai live case company. Kita akan lihat perusahaan yang sudah menerapkan design thinking. Ya sebenarnya mungkin kita udah sering dengar gitu ya. Tapi ada beberapa yang mungkin kita belum pernah dengar, yang agak kaget gitu ya. Jadi sekarang kita akan lihat di sini. Di pertemuan sebelumnya, terakhir sebelum UTS, kita sudah membahas mengenai persiapan pitching ya. Jadi tentang lanjutan prototyping, learning guide, customer co-creation, sama learning launch. Ya, sekarang kita akan lihat case yang pertama itu adalah Toyota. Toyota. Jadi kalau nama dari pendirinya dulu Toyoda pakai D ya. Cuman si orang Jepang ini tahu bule gitu kan, lidahnya suka geblek gitu, nggak bisa dia ngomong ini semua pasti di apa di dibikin selera dia aja gitu, apa walaupun nama orang misalnya apa tapi dia pakai aksen Inggrisnya supaya dia itu apa, dan itu dianggap itu yang benar. Contoh yang paling gampang yang sering dikomplain orang itu adalah kuda zebra. Zebra itu orang kan adanya di Afrika. Orang Afrika manggilnya zebra. Tapi orang bule nggak mau. Dia maunya sok bahasa Inggris kan, zebra. Itu sampai akhirnya waktu itu kan si komedian Trevor Noah bilang kan, lu nggak bisa gitu ngerubah-rubah nama. Di negara lu nggak ada ini. Binatang ini nggak ada. Adanya di Afrika. Kita manggilnya zebra. As if kayak Debra. Bukan zebra. Itu baru hal yang kecil aja gitu kan. Banyak yang lain-lain juga ya, kayak apa? eh kita Pulau Jawa biasanya Java gitu kan. Jawa padahal wa pakai w gitu kan. Jawa bukan Java gitu kan. Ya sesuai dengan orangnya dong, yang punya pulau manggilnya apa. Bukan kita yang harus ngikutin mereka gitu kan. Ya pulau lain bahkan lebih aneh lagi ya, Borneo, Celebes, apa itulah gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan ngelihat nih si Toyota ini faktanya. Pertama, dia merupakan perusahaan dengan highest market value di dunia. Highest market value ya, bukan sales. Kalau misalnya sales sama keuntungan itu kan di Apple ya, which is nanti juga ada, tenang aja. Yang kedua, dia adalah most admired brand. Jadi di sini, oh kenapa bukan Apple? Coba lihat di internet deh, kalau Apple tuh banyak yang suka, banyak yang cinta, banyak yang sebel juga, tapi kan apapun alasannya. Kalau ini lebih banyak yang sukanya, yang sebenarnya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada, tapi lebih banyak yang sukanya. Yang ketiga, available in wider countries than McDonald's. Padahal McDonald's tuh ada di mana-mana, di Rusia di mana ada kan, tapi Toyota ini lebih luas lagi jaringannya. Oke, itu faktanya dulu. Sekarang kita lihat lagi, kenapa bisa kayak gitu. Again, ini faktanya lagi kalau mau lihat ya. Jadi ini ada di YouTube, tinggal cari videonya, judulnya Indestructible Toyota atau apa. Ini waktu itu dilakukan oleh si Top Gear itu ya. Dia pengen tahu ini seberapa kuat sih mobil pick up high ace ini yang terkenal di seluruh dunia, yang dipakai di Afrika, di ISIS, di mana gitu kan. Emang benar kuat gitu kan, dia coba. Yang pertama nih kan. Pertama nih mobil ditabrakin ke pohon gitu ya di sisi pengemudi. Kecepatan kalau nggak salah 60 miles per hour. Mereka pakai miles ya. Kayaknya kurang lebih 100 km per jam something gitu ya. Tabrakin, jeger, oke. Dah, nggak selesai sampai situ dong. Direndam di air laut. Itu korosif loh ya, semalaman. Ya abis itu nggak bisa langsung dijalanin. Mungkin kabelnya dibersihin dulu, diapain dulu, tapi nggak ada yang diganti. Ya kecuali mungkin ya kabel atau apa ya, kalaupun ada. Itu ada kok video lengkapnya di BBC ini, di BBC juga ada, di Top Gear juga ada gitu ya, sama-sama Inggris nih kan. Udah, dibiarin semalaman, direndam, besokannya ini sempat hanyut loh, sempat hanyut karena diikat tali, talinya putus, sempat hanyut. Dibawa ke begitu udah ketemu, dibawa lagi ke pantai, dikeringin dulu. Ya iyalah, geblek aja gitu, masih basah, dinyalain ya koslet semua kan. Dikeringin, dinyalain, nyala dong, masih hidup. Kemudian yang ketiga apa nih? Ditimpa sama karavan. Masih ada, masih jalan, masih masih berbentuk.
Yang keempat ditimpa di apa ya? Dihajar sama wrecking ball. Wrecking ballnya yang biasa buat ngancurin gedung ya. Ini kan padat besi ini. Dari belakang, dari samping, dari depan nih ya. Semua. Belum puas dia. Saya lupa siapa namanya sih, ini orang bule ini terkenal deh di Top Gear itu yang akhirnya berantem sama Top Gearnya kan, dia akhirnya dikeluarin. Dibakar dong. Ini dibakar beneran, dibakar. Ada videonya gitu ya. Makanya kalau di kelas mungkin saya akan kasih lihat. Dibakar. Tapi yang terakhir lebih heboh apa nih? Ini ditaruh di gedung yang mau dihancurin. Ditaruh di, saya lupa. Kalau nggak salah lantai, pokoknya bukan cuma lantai 3, lantai 4 loh. Ini gedung lantai 6 apa 10 gitu. Pokoknya tinggi banget. Ditaruh di atas, gedungnya dihancurin. Gabruk-gabruk gini kan. Tetap dong masih nyala. Jadi ini cuma mau ngelihat kenapa sih alasannya dipakai di Afrika yang nggak ada perawatan sama sekali, dipakai di ISIS di mana gitu kan, yang bukan cuma nggak ada perawatan, ada peluru, ada bom, ada ranjau gitu kan. Kenapa yang dipakai ini? Kenapa nggak Range Rover? Kenapa nggak Land Rover? Kenapa nggak Mercy? For the record ya, Mercy sebenarnya lebih ganas ya, yang apa, Unimog atau apa, tapi mahal kan. Ini mobil kuat dan nggak rewel. Kalau Mercy kan mungkin busi sendiri, nggak bisa pakai busi yang biasa. Mungkin kalau ada peralatan apa spare partnya susah. Kalau ini kan gampang gitu. Bukan berarti dia lebih kuat dari Unimog, enggak. Cuman Unimog rewel gitu kan. Mungkin bensinnya kalau kotor dikit nggak jalan lah, atau apalah gitu kan. Atau spare partnya begitu nggak ada, udah nggak bisa jalan. Oli harus diganti. Kalau ini kan nggak. Soalnya kalau saya punya pengalaman pribadi, kalau cuma masalah oli, tanda kutip ya, cuman ya. Saya waktu itu punya Suzuki Jimny, Katana yang lama. Itu bukan cuma oli nggak diganti. Saya waktu itu lagi mau ganti oli. Saya lagi nguras dong, olinya dikeluarin. Saya lupa, belum diisi ya. Langsung pergi dari Lebak Bulus ke Depok. Itu nggak pakai oli loh mobilnya. Di jalan tol saya sempat ngeliat di kaca spion kan. Kok mobil gue ada asap putih gitu ya. Sampai ke Depok, kuliah, balik lagi ke rumah, baru kaget. Ada baskom isinya oli kan. Oh iya, tadi kan gue habis mau ganti oli, tapi belum diganti ya olinya. Baru nguras doang. Itu nggak apa-apa, mobilnya masih sehat sesudah itu. Masih dipakai gitu ya. Oke, ya itu cuman sekilas saja intermezzo. Kemudian ini gitu ya faktanya ya. Nggak cuma di negara-negara yang sadis yang perang gitu kan di Afrika. Ini di negara biasa nih kan. Mungkin Thailand atau apa ya. Saya nggak jelas ininya apa. Bawa beban segini dong. Nah kalau ini either itu Filipina atau apa. Thailand juga kan. Bawa bebannya kan nggak kira-kira loh. Lihat ya. Ini orang mungkin enteng ya. Lihat dong ini sampai mendelep ya ke dalam ya. Berarti ini kan gila ya. Nah ini kan kalau yang di negara-negara Arab lebih parah lagi mereka kan. Lihat Toyota semuanya. Dibikin pakai roda 2 dong jalannya. Nggak hancur gitu kan. Kalau mobil lain mungkin terotnya, ball jointnya, apalah gitu kan. Tapi emang ini jangan ditiru ya. Ini cuma mau ngebuktiin nggak cuma di negara perang gitu ya. Ini seberapa kuatnya dia mendesain mobil ini. Jadi itu alasannya kenapa tadi Toyota itu kan. Yang pertama ini ya. 1, 2, 3 ini ya. Itu alasannya. Nah, kita lihat lagi sekarang dari sisi angka deh. Angka nggak pernah bohong kan? Toyota jual berapa sih? 10,2 juta mobil yang terjual. Volkswagen jual 10,3 juta. GM jual 9,8 juta mobil ya. Profitnya GM 9 miliar. Profitnya VW 2,2 miliar. Lihat dong profitnya Toyota berapa? 20,3 miliar. Padahal dia jual mobilnya lebih sedikit dari Volkswagen. Walaupun memang ini ada sedikit faktor di mana Volkswagen di tahun ini kan, di tahun yang bersangkutan waktu itu dia kena skandal kan, skandal Dieselgate atau apa gitu ya. Pokoknya itu suruh bayarnya berapa miliar dolar gitu. Cuman yang deket aja deh sini si GM deh. GM gak ada skandal apa-apa nih. Beda tipis lah ya. Ini 9,8 juta sama 10 juta. Tapi profitnya bedanya jauh dong GM sama Toyota ya. Ya enggak? 2 kali lipat lebih nih kan. Itu dia intinya. Berarti dia udah hebat. Dia juga efisien. Oke? Lanjut. Kita lihat dulu dari sejarahnya. Dia nggak mungkin langsung hebat dong. Kenapa sampai bisa hebat? Kita harus balik lihat ke belakang dari ground zero. Dari nolnya. Ini orang bikinnya gimana? Startnya gimana? Oke? Jadi, awalnya nggak mungkin langsung bagus gitu kan. Yang kita tahu, faktanya lagi, Corolla itu
mobil yang paling laku di seluruh dunia, terjual sampai 40 juta unit gitu ya. Dan kemudian awalnya tuh gimana sih? Awalnya dulu dia bikin, namanya belum Toyota, namanya masih Toyopet. Nah, namanya orang baru belajar gitu ya. Dan ini masih copas gitu. Dia copas ngambil gardannya dari GM, terus mungkin setirnya dari Ford, dari apa yang udah ada gitu. Dia nggak malu, copas tapi terus langsung dikembangin gitu. Ya pertama kali gagal pasti nih kan Toyopet. Gagalnya bukan karena mobilnya, bukan karena mesinnya, tapi namanya. Di Amerika, di barat, pet itu kan piaraan kan. Kesannya kayak nih mobil main-mainan gitu. Padahal niatnya di Jepang itu pengen dilihat kayak lucu gitu loh. Kayak memang sengaja dia bilangnya pet gitu, kayak mainan biar lucu. Ternyata budayanya bertolak belakang gitu ya. Kalau di Amerika, di Eropa kesannya negatif. Nih kayak mobil main-mainan gitu. Gagal total dong awal-awal gitu kan dia bikin si Toyopet itu. Jadi ini yang pertama waktu itu yang dia masih copas banget gitu ya, Toyota model AA tahun 1936. Ini benar-benar copas gitu. Bentuknya masih bikin pakai kayu, dan ini kalau dilihat detail gitu ya, oh ini masih nyontek abis ini semuanya gitu kan. Bodinya lah, kacanya semuanya, walaupun nggak mirip banget tapi benar-benar nyontek. Yang dicontek pasti lebih bagus gitu dibanding dia, ya dong, dia baru gitu kan. Tapi di sini waktu awal pun dia bikin iklannya udah heboh untuk tahun segini ya, 1936. Ini mobil dibikin balapan sama kereta api. Zaman dulu kereta api itu dianggap kencang. Belum ada Ferrari, Lamborghini belum ada gitu ya. Jadi dianggap benda paling kencang di daerah tuh si kereta api. Dia tuh pengen bilang, nih loh mobil gue kencang juga gitu. Iya kan baru pertama kali bikin gitu kan, dia perlu ngegebrak pasar dong. Jadi ini sempat heboh gitu iklannya. Zaman dulu ya, tahun 1936 loh ya. Kita aja belum merdeka nih. Dia udah bikin, oke. Nah, yang bikin dia hebat itu, pertama nih ya, dia copas. Dia reverse engineering. Tapi nggak cuma copas doang. Dia ngeliat, oh ini gabung sama ini bisa apa enggak, bagus apa enggak. Ntar kita desainnya gimana, bikinnya gimana. Tapi dengan yang udah ada. Hal yang sama yang dilakukan sama Hyundai sama Kia gitu kan. Dia nggak mulai dari nol kan, mulai dari nol habis lah. Sama sekarang juga yang ditiru sama mobil produsen mobil Cina gitu kan. Kalau ngelihat sejarahnya Ford, GM, Daimler-Benz gitu kan mulai dari nol, riset segala macam lama gitu kan, puluhan tahun. Ini tinggal copas. Jadi startnya nggak dari awal, startnya dari tengah gitu. Tapi yang membedakan dia dengan yang lain, yang kenapa Toyota bisa sukses gitu ya, dia copas, tapi dia tetap continue untuk berinovasi. Ya kan? Balik tadi ke depan kan? Masalah profit dia menang dari Volkswagen. Kita nggak ngomongin Volkswagen-nya deh, karena dia ada skandal ya. Kita ngomongin GM, General Motors deh. Dia nyontek dari GM juga loh Toyota ini. Tapi akhirnya profit dia bisa lebih gede. Karena inovasi dia bukan cuma di mobil, tapi juga yang ada hubungannya dengan design thinking kita nih. Di flow, di cara kerja, di mindset. Itu dia maksudnya. Oke, nanti kita akan bahas itunya seperti apa aja trik yang membuat dia beda gitu ya. Tapi di sini untuk mobil ini awal-awal yang membuat orang tertarik tuh apa sih? Good warranty. Jadi garansinya bagus. Kalau ada apa-apa rusak, gratis perbaikannya. Walaupun orang nggak mungkin dong bikin langsung jago. Awalnya emang banyak yang rusak, tapi dia komit. Mereka tuh komit. Oke, benerin, walau gratis. Jadi orang walaupun marah karena sering rusak, tapi gratis ini, kan murah. Itu dia. Jadi kalau misalnya nggak culas gitu ya, wah enggak nih harusnya apa, oh nggak bisa nih gratisnya cuma sampai seanu gitu. Mereka komit. Emang udah tahu mobilnya nggak mungkin sebagus GM saat itu atau Daimler-Benz saat itu. Makanya mereka menarik konsumen dengan harga murah dan kalau ada apa-apa perbaikan gratis. Karena pasti dong bikin awal nggak mungkin jago. Mobil itu partnya kan ribuan. Apalagi yang sekarang mungkin puluhan ratusan ribu spare parts besar maupun kecil. Dia udah tahu ini. Gue nggak mungkin langsung bagus bikin. Pasti gitu kan, rewel lah, sering rusak, sering apa. Yang penting orang tetap tertarik, murah nih, servis gratis. Oke, itu dia. Berikutnya apa? Ini yang tadi mereka mau bikin Toyopet Crown, mendobrak ke Amerika.
gagal total dong. Mesinnya jelek, tapi mesin mah oke lah, debatable. Nama ini yang beneran jadi masalah. Crown-nya masih ada sampai sekarang kan, Toyota Crown. Dulu namanya Toyopet. Jadi orang mikir kan, ih mobil kayak mainan, kayak piaraan gitu kan. Bentuk sih debatable ya, bagus jelek. Toh banyak mobil jelek sekarang masih ada gitu kan, bentuknya yang jelek. Tapi masalah nama ini benar-benar nggak bisa ditawar gitu. Mereka lihat itu, mereka belajar. Oh nggak bisa toh, ternyata nama walaupun cuman kata-kata, cuman huruf, tapi pengaruhnya gede. Oke, si Toyopet Crown ini gagal ya. Mereka nggak menyerah. Lihat lagi, oke nama ganti. Yang lain apa lagi? Mesin. Amerika, Eropa, jalannya bagus-bagus, highway semua, apalagi di Jerman gitu ya. Cemen gitu kalau pakai cuman mesin berapa tadi ya, yang tenaganya kecil. Mesin zaman dulu kan walaupun horsepowernya kecil tapi cc-nya gede-gede kan kayak gini kan. Bayangin nih, zaman sekarang diketawain nih, 3.400 cc cuman 64 horsepower. Sekarang ini kan 64 horsepower tuh makanannya 1.300 cc kan. Tapi kan zaman dulu teknologi belum canggih kan. Tapi 64 horsepower itu yang jadi masalah. Jadi saat itu mereka ngeliat mobil Amerika berapa sih? Wah 4.000, 5.000 cc. Berapa horsepower? 100 apa berapa gitu kan. Oke, mereka bikin kayak gitu. Karena kan teknologinya udah punya kan. Maksudnya walaupun masih awal tapi kan udah belajar lah, udah tahu gitu kan. Oh silindernya digedein, bore stroke-nya diapain lah gitu kan. Paling nggak mereka udah tahu keinginan pasar apa. Oke, kita kerjain. Ya nggak langsung magic dong. Oke, apanya nih ganti? Oh, coba dulu ini. Oh, nggak berhasil. Coba lagi yang lain. Coba lagi cara lain. Gitu kan. Kurang lebih ya ininya ceritanya. Kemudian, understand your customer. Ini penting banget. Nggak cuma untuk mobil ya, buat semua. Jadi, sering banget mobil atau barang lain tuh dijual, mereka cuman mikir, yang mikir tuh cuman engineer-nya aja. Mereka nggak mikir, ini keluar masuknya susah nggak sih? Ini waktu di servis gampang nggak sih? Kalau gampang kan urusan bengkel, bukan gampang itunya. Mahal apa enggak? Ya enggak. Sekarang gini aja, kita lihat yang lain. Merek Jerman, Mercy, BMW kan? Audi. Kenapa Audi nggak terlalu kedengeran? Padahal performa gila, gila banget, tinggi. Lihat aja di film-film action, itu kan pastinya pakainya Audi. Kenapa? Dibanding Mercy sama BMW. Mercy sama BMW juga kencang. Mereka laku. Kenapa Audi enggak? Karena Audi rewel. Kalau ganti, partnya nggak bisa ganti satu, harus ganti banyak dan mahal. Tapi yang nggak bisa ditolerir adalah rewelnya itu. Rewel itu bukan berarti sedikit-sedikit mati atau apa. Kasarnya rewel itu gini, telat ganti oli, habis lah itu mobil. Harus turun mesin, kasarnya gitu. Itu bahasa yang ekstrimnya gitu ya. Sementara yang Jepang, saya bilang kan, mobil paling kacrut Jimny itu kan nggak pakai oli sama sekali, masih jalan. Itu yang dimaksud understand your customer itu. Jadi bukan cuma wah mobilnya dibikin seksi, dibikin 10.000 cc kayak Hummer gitu kan, dibikin horsepowernya apa, tapi menyeluruh semuanya satu paket. Itu intinya design thinking kan. Dia udah pakai ini sebelum design thinking itu ada. Understand your customer itu. Jadi kalau kalian pengen lihat di video-video YouTube gitu ya, terutama Audi yang paling nightmare ya untuk di servis oleh mekanik. Jadi istilahnya cuma mau ganti misalnya apa mass ya, mass airflow regulator yang di mesin itu ditaruhnya di bawah banget. Jadi mau ganti bukan masalah apa-apa. Yang ngerjain bengkel, yang bayar duitnya siapa? Customer kan. Karena di bawah banget, ongkos kerja mahal dong. Mungkin harganya alatnya berapa sih? Katakanlah 500.000, orang kaya punya Audi kan nggak masalah kan. Tapi ongkos kerjanya dan waktunya. Sementara di mobil kayak Toyota, even Toyota yang Camry atau apa, atau even BMW gitu ya, tetap naruhnya make sense gitu loh. Oke, mass airflow naruhnya di deket saringan udara gitu. Selesai urusan kan. Audi nggak kayak gitu. Apapun gitu alasan. Itu maksudnya. Karena bisa gitu kan. Toh merek lain bisa. Nggak cuman ya Audi mungkin mikir Toyota merek kacangan. Enggak, BMW, Mercy bisa gitu kan. Yang mobil mahal juga gitu. Oke, understand your customer. Begitu udah di seri kedua atau ketiganya, akhirnya mulai dong salesnya bergerak naik. Namanya diganti jadi Toyota. Merek apa? Tipenya tetap Crown. Sampai sekarang Crown masih ada kan yang dipakai para
wakil rakyat gitu kan, yang tapi kayaknya akhirnya ganti juga kan. Iyalah, nggak mungkin mau. Mereka mungkin sangat merasa terhina gitu kan dengan mobil yang cuman Crown, mungkin maunya Mercy lah atau apa gitu kan. Nah, Crown ini iterasi kedua ketiga di Amerika akhirnya laku. Nggak mungkin dong langsung jadi nomor satu, tapi paling nggak gagal total gitu. Udah mulai dilihat orang, oh ada tuh mobil Jepang, kasarnya gitu loh ya. Ada loh, nggak mungkin lah langsung naik daun gitu, gila gitu kan, zaman-zamannya Corvette, zaman-zaman nggak mungkin Ford Mustang gitu kan. Tapi paling nggak, oh ada tuh yang namanya Crown gitu kan. Oke, lanjut. Yang berikutnya, improve incrementally dan constant. Ini sama kayak di awal tercermin waktu kita copas itu kan, innovate gitu kan. Jadi kita melakukan penyempurnaan, nggak usah langsung jeger sekali semua. Kenapa Pak? Kan bagus. Enggak, karena gini, orang udah punya image itu cuma masalah pikiran ya. Image itu walaupun itu tapi penting juga, cuman udah ada image. Oke gini, kasarnya gini deh. Orang udah punya image kalau Corolla Altis kayak gimana, tiba-tiba diganti dong jadi roda 3, itu terlalu ekstrim ya. Tapi image gitu udah ada. Atau enggak misalnya yang tadinya sedan pintu 4 diganti jadi misalnya pick up atau hatchback. Walaupun Corolla hatchback ada sih, diganti jadi minivan, jadi SUV. Walaupun sekarang ada cross ya gitu. Tapi image itu harus hati-hati penanganannya. Itu baru ngomongin image ya. Improve-nya incremental, nggak heboh gitu, pelan-pelan. Karena kan itu biar aman juga kan. Oh kita misalnya nih, improve apa nih? Dashboard, ganti jadi yang elektronik. Orang suka nggak? Oh enggak, akhirnya ganti lagi manual kan. Pernah kayak gitu kan? Di Toyota pernah kayak gitu. Kalau saya nggak salah itu Corona. Karena waktu itu kita sempat punya gitu ya. Yang fully digital sama kayak Mazda. Gagal, orang nggak suka. Balik lagi dong. Itu tujuannya improve incrementally. Jadi kalau ada apa-apa, baliknya gampang, nggak mahal. Dan konstan, tetap. Jadi improve kecil-kecilan sedikit demi sedikit menjadi bukit. Itu kan sama kita peribahasanya kan. Sama, itu dia yang dimaksud. Improve incrementally tapi constantly. Oke, lanjut. Nah, hasilnya apa? Faktanya lagi. Toyota 2000 GT itu satu-satunya mobil Jepang yang ada di film James Bond. Di film James Bond kita tahu BMW Z3 pernah, Mercy apalagi pernah, Aston Martin DB7 pernah, Eropa semua. Yang Jepang cuman ini di You Only Live Twice kalau nggak salah, Sean Connery gitu ya. Ini satu-satunya mobil Asia atau Jepang gitu yang ada di film James Bond. Mungkin ke sekarang mungkin udah banyak kali ya. Sebentar. Terakhir kemarin di Daniel Craig ada Ford. Saya nggak tahu deh, pernah ada nggak sih Camry, Crown? Kayaknya enggak ya. Kayaknya masih ini untuk Jepang ya. Tapi nggak tahu kalau ntar ke depannya atau mungkin saya salah gitu ya. Karena James Bond yang terakhir masih Daniel Craig kan, belum si Henry Cavill ya. Itu kan baru masih trailer doang. Apa sih? Kenapa ngomongin filmnya? Jadi ini so far yang saya tahu satu-satunya mobil Jepang yang ada di film James Bond. Itu membuktikan bahwa ini mobil kenceng. Cuman masuk film doang. Oke, enggak. Ini mobil either dia masuk atau enggak masuk film James Bond, ini mobil emang kenceng. Sempat masuk di Le Mans. Balap ketahanan 24 jam. Enggak juara 1. Saya kalau nggak salah dia ingatnya dia juara 2, 3, 4 gitu loh. Tapi orang lihat kan sebelumnya nggak ada. Hebat juga nih Jepang. Itu intinya. Dan ini termasuk bukan mobil kacang-kacang gitu. Bukan mobil kacangan gitu. Termasuk mobil kenceng ini. Untuk zamannya ya. Jangan bandingin lah sama sekarang. Teknologinya beda jauh gitu ya. Tahun 60 something gitu. Oke. Kemudian berikutnya apa lagi? Yang rahasianya si Toyota ini. Quality control. Quality control kelihatannya cemen biasa. Enggak. Quality control seiring berjalannya waktu. Mungkin kalau awal-awal orang masih pemaaf ya. Mobil baru, murah, rusak nggak apa-apa, toh free, gratis. Tapi begitu makin lama, orang udah nggak pemaaf, apalagi kayak sekarang gitu kan kita, masyarakat digital. Ada apa-apa dikit karena apa? Kita punya alternatif banyak banget. Jadi ada toko lama
cancel, udah ganti yang lain. Banyak banget di marketplace toko kan. Itu pentingnya quality control. Begitu barang udah nyampe, jelek, gue nggak mau beli lagi di toko ini. Misalnya gitu kan. Walaupun duit balik, repot kan, nyebelin gitu. Kenapa quality control ini penting? Jadi ini bukan cuma kelemahan perusahaan kecil loh. Perusahaan gede juga banyak yang quality controlnya jelek. Kalau mau lihat apa di tahun 2024 ini, video ini dibuat di bulan April. Lihat perusahaan segede Boeing, quality controlnya hancur. Banyak. Dan kalau di pesawat nggak ada maafnya dong, quality control jelek. Jatuh pesawat, banyak korban. Itu pentingnya quality control. Ya apalagi kalau mobil ya. Contohnya apa kalau di mobil? Quality control jelek. Di highway ngebut, kecelakaan. Atau kita lihat lagi banyak nih mobil elektrik, mobil Cina menjamur gitu kan. Banyak kecelakaannya. Karena masalah quality control atau mungkin salah desain. Tapi either way, tetap aja gitu kan. Kasarnya, ini barang yang kurang sempurna yang dijual ke konsumen sehingga akhirnya menyebabkan kerugian. Either itu material maupun nyawa gitu kan. Yang terakhir waktu video ini buat Xiaomi. Baru dia buat mobil ya. Yaitu mungkin salah desain, mungkin apa gitu. Tapi itu banyak masalahnya. Banyak banget masalahnya. SU7 kalau nggak salah ya. Xiaomi SU7. Yang niru Porsche Cayenne gitu ya. Oke, kita nggak bahas itu. Lanjut. Apalagi global manufacturing. Dan ini yang penting banget. Kenapa? Kita di Indonesia deh yang gampang bandingin ya. Wah, mobil Eropa partsnya mahal. Nggak ada pabriknya di sini. Coba lihat. Peugeot, ya ini jangan kita lihat pas sekarang yang udah jelek ya. Zaman dulu pas mereka masih berkibar deh. Tahun 70, tahun 80-an ada namanya Kingswood, Holden gitu kan. Banyak loh mobil Eropa. Tapi mereka nggak mau gitu bikin pabrik di sini. Nggak mau bikin spare part di sini. Toyota nggak. Dia bikin. Indonesia sama Jepang sesama Asia, oke lah. Di Amerika, gede men. Bikin pabrik. Menyerap tenaga kerja. Lebih murah jadinya nggak perlu impor mobil gede-gedean, ongkosnya gede gitu kan. Belum lagi kalau mobilnya keserempet, jatuh, kena air ya kan. Kena air laut ya kak. Sama juga main dilakuin sama Samsung ya kan. Jadi waktu itu ada analisa yang ironis banget gitu ya. Apple produk Amerika. Tapi sama sekali nggak nguntungin Amerika. Kenapa? Lah dia pabriknya di mana? Foxconn di Cina. Dia perusahaannya pajaknya nggak kena di Amerika. Jadi ini made in Amerika tapi nggak menguntungkan negara Amerika. Sebaliknya Samsung produk Korea tapi sangat menguntungkan Amerika. Dia bikin pabrik di Amerika, dia bayar pajak. Akhirnya karena bikin pabrik dia bayar pajak dong di Amerika, menyerap tenaga kerja Amerika. Itu yang ironisnya. Orang semua kan gitu kan iPhone di Amerika loh ya, kita nggak ngomong Indonesia. Padahal mereka nggak tahu itu nggak menguntungkan masyarakat Amerika, yang menguntungkan malah Samsung gitu kan. Oke, itu sih global manufacturing ya. Lanjut, ini juga karena global manufacturing akhirnya kan mereka investing in people gitu kan. Jadi bedanya sama negara lain, mungkin sama China, sama Amerika, sama apa, di sini kita lihat aja sendiri. Toyota udah dari kapan ada di Indonesia? Bikin apa? Udah bikin apa? Kijang, kerjasama Indonesia-Jepang. Ya kan? Nggak ada tuh negara lain. Mazda atau mungkin Ford. Ya Ford udah tutup sekarang ya. Holden, Nissan atau apa gitu kan. Nissan sama-sama Jepang ya. Yang lain, Mercy deh. Mercy udah lama banget juga kan. Mercy, BMW agak baru. Kita ngomongin yang tahun 60-an ke bawah gitu ya. 60-an, 50-an gitu ya. Yang udah ada kan. Mercy udah ada gitu. Ya Bung Karno pakai itu. Saya lupa kalau nggak salah Mercy atau apa gitu lah. Tapi yang udah lama gitu di sini. Nggak ada gitu efeknya di kita. Yang ada Toyota kan. Efek yang jelas. Astranya. Ya itu bikin Kijang yang paling gampang kelihatan. Investing in people. Jadi di mana mereka berada. Mereka kayak membawa berkah gitu untuk sekitarnya gitu kan. Jadi orang seneng juga gitu kan. Itu dia maksudnya. Sampai akhirnya jadi Kijang kan. Orang dulunya. Mungkin sampai sekarang. Dulunya kan nggak pernah bilang Toyota Kijang. Lebih ngomongnya Kijang aja. As if, wah ini kayak punya Indonesia beneran, walaupun sebenarnya enggak gitu ya. Tapi kan agak-agak ada lah sense of belongingnya sedikit gitu ya. Itu dia maksudnya. Oke, lanjut. 9. Nah ini juga yang asik. Apa itu? Green energy. Jadi kalau sekarang lagi rame apa sih? EV gitu kan, electrical vehicle.
Masalahnya, jadi dari dulu si Toyota itu, dia waktu orang masih demam sama electrical vehicle, dia nggak terlalu euforia. Kenapa? Pertama, dia bisa ngomong, lu kemana aja? Gue udah bikin Prius cuy dari dulu, lu belum ngapa-ngapain. Gue udah bikin Prius. Prius itu mobil elektrik, udah ada dari tahun 80-an kalau nggak salah. Orang belum ngapa-ngapain, udah ada dia. Sekarang dia nggak mau bikin electrical vehicle aja. Dia kena denda sama Amerika kalau nggak salah zamannya si Biden itu kan. Wah, kamu nggak mau bikin EV? Oke, kamu kena denda berapa miliar dolar? Oke, nggak masalah. Kok bisa gitu? Padahal ini investing in green energy. Dia udah tahu EV ini teknologinya belum mapan. Apanya? Baterainya. Jadi dia investing nggak cuma, jadi green energy nggak cuma di elektrik. Dia punya hydrogen, mobil dengan bahan bakar hidrogen cair. Dia punya bahan bakar listrik yang dari dulu Prius ya. Dia juga punya yang hybrid yang sekarang lagi laku di mana-mana ya. Karena biasa kita 1 liter bisa 10 kilometer ya, rata-rata 9 kilometer. Ini bisa 1 liter untuk 30, 40 udah kayak motor gitu. Karena apa? Pakainya hybrid. Jadi dia udah tahu ini teknologinya belum mature, belum saatnya EV. Yang lain jor-joran gitu kan, bikin sampai akhirnya begitu baterainya rusak, jeger, mahal banget harga baterainya. Lebih mahal dari harga mobil. Itu kasus Hyundai di Kanada ya. Rame itu di YouTube. Harga mobilnya 60.000 total plus baterai ya, bas baru. Begitu rusak dikit suruh ganti baterai, bayarnya 61.000 baterainya doang. Wow, heboh itu di internet kan. Oke, green energy. Nah, ini yang tadi ada hubungannya dengan ini kan, make cars that people want. Maksudnya apa? Jadi bukan cuma dari sisi teknis nih ya. Yang desain mobil ini harus orang yang emang doyan nyetir. Itu penting banget, penting banget. Jadi bukan cuma ini mobil keren, performa tinggi, misalnya irit atau apa, tapi nggak menyenangkan dikendarai. Itu beda loh, beda. Jadi contoh yang paling gampang yang saya waktu itu pernah bilang ya, Lamborghini. Siapa yang nggak kenal? High performance, sexy, ya kan, supercar. Tapi nightmare buat dikendarain. Kenapa? Enggak kok, emang biasa aja. Coba aja bawa nyetir kemana-mana, ke mall kemana. Dia ya, for your info, untuk mundur dia kita nggak bisa cuma ngelihat di spion. Pintu harus dibuka, kita setengah badan keluar. Kayak orang geblek kan, udah bayar mahal-mahal. Itu loh yang dimaksud. Make cars that people want. Percuma gitu punya mobil heboh-heboh mahal segala macam bisa membuat orang iri, tapi begitu ngelihat dia mundur, ya elah bro, gitu-gitu amat ya. Itu maksudnya ya. Clue number 10. Make cars that people want. Nah, apa rahasianya? Pertama, Jidoka Principle. Oke. Apa ini? Jidoka Principle itu, dan ini terutama yang pernah kerja sama orang Jepang pasti pernah ngalamin. Jadi orang Jepang itu sering banget nanya why, nggak sekali. Ini, jadi itu adalah Jidoka Principle, 5 why. Jadi misalnya nih, contoh, mobil kita nih ada yang rusak, ada yang customer bawa ke bengkel, mobilnya rusak, kenapa? Timing beltnya. Kan tanya, mobilnya ada yang rusak nih dari customer. Why? Timing beltnya rusak. Oke, why timing beltnya rusak? Oh, karena putus. Oke, why kenapa putus? Oh, karena lapuk misalnya ya. Lapuk. Oke, lapuk. Why? Kenapa bisa lapuk? Apa produk kita jelek? Oh enggak, dia salah tuh. Waktu itu dia udah lama, udah lebih dari 5 tahun gak diganti. Oke, berhenti. Selesai urusan kan. Oh, berarti salah dia. Tapi kalau kita mau terusin, kenapa kita nggak kasih tahu? Kita kasih tahu nggak di manual? Why? Kenapa dia nggak tahu? Customer nggak tahu. Kita kasih tahu nggak di manual? Oh iya ada. Oke. Kalau kita udah kasih tahu di manual, why? Kenapa dia nggak baca? Misalnya gitu kan. Apa mungkin waktu penyerahan mobil, serah terima kunci, kita bilang dulu. Atau mungkin harus kita training sama kayak mobil BMW ya. Yang seri 7 dulu kan. Supir-supir tuh harus di training dulu karena tombolnya terlalu banyak gitu ya. Apa perlu kayak gitu? Intinya, Jidoka Principle. Nanya terus si bos ini. Why? Kalau yang pernah kerja sama Jepang, pasti senyum-senyum dengarnya. Pasti tahu, pasti ngerti rasanya. Oke? Begitu, ada macam, why? Kita jelasin, why terus, why? Oke?
Itu Jidoka Principle. Supaya kita ketemu ujung akar permasalahan sebenarnya apa. Jidoka Principle. Kemudian berikutnya Kanban. Kanban ini sebenarnya juga banyak, ada juga diadopsi kalau nggak salah di Ford ya, ini ban berjalan intinya ya. Jadi untuk bikin pizza, ini ilustrasi aja gitu ya. Jadi ini orang di stationnya itu udah ada semuanya ingredientnya. Jadi ingredientnya udah dimasukin kontainer sendiri nih kan. Ini misalnya jeruknya, olive oilnya, jamurnya, tomatnya gitu kan. Jadi nanti kelihatan nih mana yang udah penuh, mana yang udah mau kosong. Ntar tinggal diisi ulang, di replenish gitu kan. Karena di sini kan orangnya di sini yang bikin, dia kan bisa akses ini semua dengan gampang gitu kan. Jadi ini meminimalisir yang namanya inventory yang nantinya juga ada dari Jepang juga yang namanya just time inventory. Ya kan, jadi inventory nggak ditumpuk banyak-banyak, inventory dibikin seminimalisir mungkin. Karena apa? Dia udah efisien di sini. Buktinya apa? Profit tadi itu, mobilnya sama yang dijual kurang lebih sama, profitnya beda jauh karena dia efisien banget. Jadi ini mereka untungnya gede bukan berarti orang Jepang gajinya kecil-kecil. Kagak, gaji mereka gede, tapi mereka amat sangat efisien. Jadi ini di Ford juga ada bahan berjalan kayak gini, tapi efisiensinya beda gitu sama orang Jepang. Itu maksudnya. Oke. Kemudian berikutnya tadi kan Kanban ya. Kemudian ada lagi Kaizen. Kaizen ini apa? Kaizen ini, jadi Kaizen ini kalau nggak salah ada 5 prinsipal ya. Salah satunya tadi just in time inventory gitu ya. Jadi di Kaizen ini intinya adalah ada 5 itu ya. Kita nggak bahas semua karena ini jadi panjang banget. Intinya gini, ada 5 prinsipal. Pokoknya semuanya itu adalah hands on the problem. Jadi bukan kayak para pemimpin-pemimpin yang priayi gitu yang taunya di atas doang. Ini enggak. Mereka beneran turun, lihat oke, masalahnya apa. Jadi salah satunya dari si Kaizen Principle ini adalah Genchi Genbutsu. Jadi supervisor itu langsung ngelihat misalnya ada masalah, dia akan langsung terjun ngelihat, oke, misalnya kayak tadi gitu kan, ada masalah. Dia langsung datang. Makanya mungkin kalau kita nggak biasa agak jengah gitu kan. Biasanya karena kita tahu yang namanya manajer itu kan di ruang kaca gitu kan. Ini enggak. Ini seliweran kemana-mana. Marah-marahin orang. Langsung lihat. Oke, ini kenapa? Why? Oh gini-gini. Why? Gini. Why? Why? Dia langsung ngelihat, langsung hands on. Jadi misalnya manajer yang turun tangan hands on ngelihat, ya bukan berarti dia yang ngebenerin, yang ngerjain, enggak dong. Tapi dia ngeliat, oke, dia mungkin supervisornya, oke, terus menurut kamu ini harus gimana? Ini gimana? Mungkin, ada asaran, ada ide atau apa gitu. Tapi bener-bener turun langsung, jadi nggak bacot gitu, nggak cuma di atas. Oh, kalian harus kerja keras. Sementara dianya super gembrot gitu kan, yang cuma makan, minum, tidur gitu. Enggak, ini terjun langsung ke bawah. Walaupun bukan dia yang ngerjain gitu kan, tapi dia beneran hands on, tatap muka, ngeliat ke bawahannya. Itu intinya Genchi Genbutsu. Itu efeknya gede banget. Dibanding sama yang cuman bacot gitu kan, yang super gembrot gitu, yang mungkin udah gak pernah kena oli tangannya, udah cuman, kalian kerja yang rajin ya, ingat ya, safety first gitu. Tapi dia gak pernah juga ke bengkel, gak pernah juga dekat-dekat mobil gitu kan. Bullshit gitu. Gak mungkin. Sehebat apapun insentifnya, beda gitu sama yang orang langsung turun. Si bawahannya akan kerja lebih mati-matian tanpa duit yang terlalu gede banget. Maksudnya kalau di barat kan intinya bikin biar kerja mati-matian, kasih gaji gede. Nggak ngaruh di kita, gaji gede malah tambah korup gitu kan. Enggak, bukan itu intinya. Genchi Genbutsu. Oke, kemudian Kanban tadi kita udah tahu kan. Apa sih tadi? Lupa. Ini loh Kanban ya, kayak bahan berjalan. Itu simpelnya aja deh. Tapi kemudian dia bikin yang namanya e-Kanban, electronic Kanban. Dipakai di tahun berapa? 99 ya, kalau bisa bayangin. Itu yang pakai internet baru 4%. Komputer belum banyak. Komputer masih dianggap barang mistik kayak dukun gitu. Masih dikit. Jadi kalau ada apa-apa, seolah-olah komputer bisa ngapain aja. Oh, misalnya ada maling, pakai komputer aja tuh. Gue lihat di film bisa ketangkep tuh orangnya. Mereka nggak tahu masalah networking, nggak tahu masalah internetnya, nggak tahu masalah query, database, bla 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 gitu. Cuman seolah-olah kayak dukunnya gitu. Wow, kita ketik di komputer namanya, barangnya apa yang hilang, ntar tiba-tiba keluar asap, keluarlah nama malingnya siapa gitu kan. Zaman kayak gitu,
Si Toyota ini udah pakai elektronik Kanban, pakai jaringan loh ya. Berarti kan dari sesama pabrik dengan headquarter dengan apa pakai jaringan loh. Saat itu yang pakai internet baru 4%. Oke, itu inovasi dan dia nggak pasti masih mahal. Saya ingat banget dulu ya. Itu bahkan internet udah lumayan banyak. Bulanannya Indosat dulu 800.000 untuk yang 2,5G Edge, yang masih Edge belum 3G gitu ya. 800.000 per bulan men. Itu pun juga nggak kenceng-kenceng amat gitu ya. Dulu ini pasti lebih mahal lagi, tapi mereka tetap pakai karena apa? Bela-belain untuk Kaizen-nya kan, untuk Kanban-nya kan. Jadi just in time inventory-nya itu bisa membuat efisiensinya jadi lebih hebat. Yang buktinya apa? Ya tadi profitnya lebih gede dibanding GM yang jualannya sama mobilnya jumlahnya. Oke. Ini yang tadi saya bilang bahwa Toyota nggak cuman euforia di EV. Dia udah ngeliat kan, ini masa depan memang bukan gasoline, tapi kayaknya belum tentu EV. Bisa jadi hidrogen cair. Itu yang dipakai di Mirai. Maksudnya the future ya. Mirai bahasa Jepang ya, bukan burung. Kita burung murai ya. Oke. Mirai. Jadi udah ada barangnya ini, udah ada. Bahan bakarnya apa sih? Cartridge hidrogen cair. Karena hidrogen cair nggak bisa dibikin sendiri, harus dibikin dari pabrik gitu ya. Jadi kayak ganti baterai gitu. Jadi kalau mau diisi, oke, ganti baterai, cek gitu. Kalau saya nggak salah gitu ya. Karena lihat juga ini baru satu loh produknya. Yang lain-lain masih prototype ya. Masih prototype kayak BM sempat bikin, Volvo sempat bikin untuk truk gede gitu, bukan untuk kita juga. Ini udah ready. Udah ada gitu ya. Maksudnya udah ya mas produk banget enggak, tapi udah ada, bukan cuman konsep gitu. Ini membuktikan bahwa dia memang inovasi di segala arah gitu. Dia nggak euforia, wow bikin EV semua gitu, enggak. Karena dia tahu dan itu terbukti. Yang benar adalah dia kayaknya. Karena apa? EV sekarang di tahun 2024 ini banyak yang rugi miliaran dolar. Ya kita nggak ngomong kenapa, tapi itu faktanya aja dulu, angkanya aja dulu. Rugi miliaran dolar. Kan orang terus ngomong kan, wah kayaknya Jepang si Toyota bener nih dia. Nggak cuman di EV, karena apa? Teknologi baterai mentok belasan tahun, puluhan tahun belum ada inovasi apa-apa. Dikit-dikit doang kan, ya lithium, pertama nikel kadmium, nikel metal hydride, lithium polimer, lithium ion, lithium polimer lagi. Jadi dulu kita mikir lithium polimer lebih hebat dari lithium ion, tapi ternyata akhirnya lithium ion bisa dibikin lebih di-upgrade lagi jadi lebih bagus daripada lithium polimer gitu. Kemudian ada lagi kan LiFePO ya, kalau yang sering main remote control pasti tahu tuh, ada lagi LiFePO itu, dan itu juga banyak dipakai di solar panel, bukan solar panelnya, tapi untuk di instalasi rumah yang pakai tenaga surya gitu. Kenapa ngomongin itu sih? Nah, kemudian berikutnya, si Toyota ini dulu banget awalnya dia belum bikin mobil. Dia bikinnya apa sih? Mesin jahit. Baru kemudian begitu perang itu kan, perang dunia kedua, oke dia shifting suruh bikin peralatan perang, peralatan tempur gitu kan. Begitu udah balik lagi, selesai perang dunianya, kan hancur tuh Hiroshima Nagasaki. Kayaknya dari ilmu yang dia dapat bikin pesawat, mobil apa-apa, dia bikin lah mobil pickup tadi yang pertama gitu ya. Tapi sampai sekarang dia tetap setia dengan akarnya. Dia tetap bikin mesin mesin jahit ini sampai sekarang, sama forklift. Jadi dia nggak cuma bikin mobil, dia juga bikin forklift. Tapi kalau forklift bukan produk yang dari awal. Yang awal tuh ini nih mesin jahit ya, Toyota. Biar tahu aja gitu ya. Sama aja sama Lamborghini gitu kan. Oh ternyata traktor, awalnya dia bikin traktor. Jadi sampai sekarang masih ada traktornya Lamborghini kan. Oke. Nah itu tadi yang pertama untuk si Toyota gitu ya. Yang berikutnya kita lihat ini yang pasti semua orang udah tahu kan, Apple gitu. Faktanya dulu, angkanya dulu. Keuntungannya dia, netnya di 2020 58 miliar dolar. Dan dia do the impossible things. Apa itu? Lihat aja iPhone pertama kali keluar sama iPad. iPad impossible things-nya apa? Tablet bisa 10 jam untuk nonton video. Dulu nggak, orang bilang nggak mungkin bisa. iPhone
Impossible-nya apa? Nggak mungkin bisa handphone dioperasikan cuman pakai jari. Karena touchscreen sebelum iPhone udah banyak. Windows ya, either Pocket PC, ataupun mungkin yang benar-benar full Windows 95 gitu ya dulu. Ada, tapi harus pakai stylus. Dia bisa bikin. Bukan dari sisi teknologi, dari sisi software. Kemudian yang ketiga adalah attention to the smallest details. Ini yang akhirnya digembar-gemborkan, wow Apple yang pertama kali pakai design thinking. Padahal enggak. Prinsipnya udah ada dipakai di Toyota tadi gitu kan. Kemudian berikutnya siapa? Microsoft. Faktanya pertama dia keuntungannya adalah 42,9 miliar dolar di 2020 dan dia shifting atau pindah dari teknologi centric ke user centric. Jadi kalau dulu dia kita kenal karena buat operating system gitu ya, dari mulai DOS, kemudian Windows 3, Windows 1, Windows 2, Windows 3, 31, 311 gitu kan, 95, 98. Kemudian Windows MI, Vista, XP dulu, Vista 7, 8, 81, 10, 11, 12 bentar lagi keluar katanya gitu ya, atau udah ya itu. Dan itu yang kita tahu, dia tadinya OS, sekarang kemana dia? Dulu kan sering kedengeran namanya, sekarang enggak, karena dia main di belakang layar sekarang. Dia kalau dulu lebih ke user perorangan, sekarang lebih ke user corporate. Jadi jualan dia yang paling gede sekarang tuh apa sih? Kayak Amazon website gitu, Microsoft Azure web service gitu ya. Sebenarnya bukan web service sih, tapi intinya kurang lebih kayak gitu ya, biar gampang kita ngertinya. Web service. Sama kalaupun dia bikin OS ataupun Office, itu konsentrasinya adalah ke corporate karena duitnya lebih gede dan corporate nggak rewel. Kalau orang biasa kan dibikin warna merah, rewel, maunya biru. Dibikin biru, rewel, maunya hijau. Dibikin hijau, rewel, maunya pink gitu kan. Orang beda-beda maunya. Kalau corporate enggak, lebih standar gitu. Yang kedua. Yang berikutnya yang ketiga adalah disability as an engine for innovation. Masa sih Pak? Yang paling gampang gini pernyataannya Bill Gates dulu ya. Saya senang dengan orang malas. Kenapa? Karena orang yang malas itu pasti akan menciptakan banyak inovasi untuk mengatasi kemalasannya itu. Jadi misalnya, saya malas kalau harus nyortir data. Akhirnya dia bikin shortcut atau makro yang bisa otomatis. Itu inovasi kan. Apalagi kalau yang disable gitu, dia mungkin bikin inovasi apa gitu ya. Wah, misalnya orang buta nggak mungkin bisa pakai komputer dulu nih, tahun 80-an nggak pernah kepikir. Akhirnya bisa pakai, even di Android udah bisa gitu kan, pakai voice command, kemudian ada voice feedback dan lain-lain. Oke, lanjut. Berikutnya adalah si Samsung. Jadi emang dia yang mau gitu ya, nyebutnya bukan Samsung tapi Samsung. Karena kalau nggak salah kayak pengen menggambarkan kayak Samson atau apa ya, saya lupa, kalau nggak salah sih itu ya. Cuman anyway, faktanya apa? Pertama, dia itu profitnya 109,3 juta dolar per hari. Nih saya nggak tahu soalnya dari source-nya itu bilangnya per hari, padahal yang tadi semuanya per tahun kan. Jadi kalau dibilang per tahun itu ya tinggal dikaliin aja sih, 109 kali 365, 39,7 miliar dolar per tahun. Kalau ini kan 42 kan, ya dia masih di bawah 39. Cuman kan bedanya, kalau si Samsung itu menguntungkan Amerika, pabriknya ada di sana. Sebaliknya kalau Apple menguntungkan Cina. Tapi orang Amerika tergila-gilanya sama Microsoft gitu. Kok Microsoft sih? Sama ini Apple. Sama Apple. Karena apa? Ya dia cuma lihat barang yang ada di tangan gitu kan. Dia nggak ngeliat efeknya terhadap negara dia keseluruhan gitu. Tapi itu biasa lah. Nah ini tadi untuk profitnya. Yang kedua, one of the world's only chip manufacturer. Ya, jadi for your info aja, di seluruh dunia ini tadinya cuma ada satu yang buat chip, cuma satu perusahaan, namanya TSMC. Makanya waktu itu Cina nggak terlalu sembarangan untuk mengakuisisi Taiwan, karena pabrik TSMC itu adanya di Taiwan.
Once misalnya Cina salah langkah, itu bisa dikeroyok sama seluruh dunia, terutama Amerika dan Israel. Karena bayangin ya, seluruh barang yang ada di dunia ini yang pakai chip itu buatnya di TSMC. Ya maksudnya chip yang high performance ya, bukan chip IC apa gitu buat di AC atau apa, saya nggak tahu sih, kayaknya nggak. Iyalah, karena dia pabrik sekecil itu, maksudnya dibanding dengan Tesla atau apa gitu ya. Kemudian Samsung mulai bikin, kalau kalian ingat dulu zamannya mulai Galaxy S4, yang saya tahu pasti S4 itu dia kan chipsetnya ada pakai Qualcomm atau Exynos. Exynos itu chipset buatan Samsung sendiri. Walaupun dulu masih geblek gitu ya, masih udah lambat, panas, boros daya. Sekarang udah agak mendingan, walaupun belum bisa nyaingin Qualcomm. Makanya dia bikin pabrik manufacture foundry, bilangnya foundry untuk chip sendiri. Udah mulai lebih bagus dari yang dulu, walaupun belum bisa ngalahin Qualcomm atau even Nvidia gitu ya. Karena mereka kan juga berkembang gitu. Samsung berkembang ke arah yang positif, yang lain juga berkembang juga gitu. Kemudian yang ketiga apa? One of the biggest display manufacturer in the world. Ya, dulu yang saya tahu yang buat LCD di dunia ini itu kalau nggak salah cuman 3. Samsung, LG, sama Sharp kalau saya nggak salah ya, apa Hitachi. Jadi seluruh dunia segitu banyak monitor, TV segala macam, yang buat LCD-nya cuman dikit. Ya masih mending sih daripada chip ya. Komputer, laptop segala macam ada ribuan merek, yang buat chipnya cuman satu di dunia ini, TSMC. Nah, memang dia the biggest display manufacturer. Dia sama kayak LG. Sekarang ini kan ada Samsung sama LG ya untuk yang buat LCD-nya loh ya. Jadi mereka buat LCD plus buat TV dan monitornya kan. Tapi LCD-nya Samsung dan LG itu banyak dipakai di merek lain kayak ViewSonic, SPC atau apalah gitu ya. Banyak dipakai di merek lain juga. Oke. Nah, dan kalau Samsung itu apa yang kita mau lihat ininya ya secara design thinking. Pertama gini, Samsung itu sama sih sebenarnya dengan pabrik Jepang kayak Kawasaki atau apa. Dia produknya itu banyak banget karena memang Samsung adalah kayak BUMN-nya gitu di Korea ya. Jadi dia bisa merambah ke segala hal yang nggak berhubungan sama sekali gitu kan. Buat laptop, buat smartphone, mungkin buat jembatan. Kalau dengarnya kayak Kawasaki itu kan buat jembatan gitu di Jepang ya. Walaupun kita taunya motor gitu kan. Atau yang paling tua lagi, yang paling lama apa sih? Yamaha buat motor kan. Dia juga buat piano. Oke. Nah, jadi balik lagi ke sini, ke si Samsung ini. Ya, yang paling gampang kita lihat handphone aja deh, yang semua kenal kan. Siapa sih yang nggak kenal? Dia pasti dan harus nerapin design thinking untuk di handphonenya itu. Kelihatannya di mana? Mulai di Samsung S22, 23, 24 lah yang paling kelihatan. Dia perkembangannya nggak heboh kayak dulu. Gradual kan. Coba aja lihat. Desain masih sama, copas ya. Beda-beda tipis gitulah. Sama kayak Apple juga kan. Yang bedain di kamera. Bahkan katanya gitu kan, yang S24 sama S23 kameranya bagusan S23 karena zoomnya lebih gede. Walaupun sebenarnya kan nggak ada guna zoom gede kalau kita megang pakai tangan karena gemeterannya kelihatan banget gitu. Tapi di handphone aja itu kelihatan banget karena kita semua kenal. Kalau notebook nggak semua orang pakai, walaupun notebooknya Samsung, saya lupa tipenya apa itu ya, yang tipis banget tuh. Tahun berapa gitu ya? Nggak pertama banget sih keluar. Waktu di 2020-an gitu ya. Dia sempet setahun itu bisa ngalahin si MacBook Air. Karena dianggap ya MacBook Air udah lama banget gitu kan sejak muncul. Wah, selalu jadi the best untuk apanya, apalagi sekarang pakai M1 gitu kan chipsetnya. Tapi sempet dikalahin sama si Samsung ini. Dan Samsung ini pintar gitu. Dia tahu dia nggak mungkin bisa ngalahin Apple di tempat yang Apple udah jago gitu. Ya simpelnya gini, bagi kalau kita user yang awam gitu, yang paling gampang gini aja.
Yang lain semuanya dibikin sama, nggak lebih bagus dari Apple. Semuanya dibikin sama. Yang ngebedain dia apa? Yang disukain orang akhirnya. Portnya lebih banyak USB-nya. MacBook Air USB cuma satu kalau nggak salah. Jadi habis itu pertama kali keluar satu, habis itu terus jadi dua. Ya udah sih, tetap cuma dua gitu kan. Karena dia bilang kan, wah gue tipis gitu. Oke. Samsung ternyata tipis, dia bisa gitu bikin portnya banyak. Walaupun sekarang gini aja kan, saya nggak tahu. Kalau nggak salah tuh port USB yang gedenya 3, terus ada Thunderbolt, ada Type C, bla 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 gitu ya. Tapi orang dikasih lihat gitu, bisa loh sebenarnya. Jadi kalau si MacBook Air dia mengorbankan mati-matian semuanya demi tipis, apa demi desain gitu ya. Kalau si Samsung itu lebih ke untuk functionality. Jadi tipisnya sama, beratnya sama. Bahkan kalau berat doang ya, LG bahkan lebih enteng dari semua itu, dari Samsung ataupun Apple. Nah yang namanya LG Gram ya. Kenapa disebut LG Gram? Karena dia mati-matian pengen beratnya di bawah 1 kilo. Notebooknya ya. Kalau cuman berat gitu. Nah si Apple itu kan desain plus berat. Nothing else matter gitu ya. MacBook Air bahkan sampai nggak perlu pakai kipas. Tapi itu juga, itu penyakitnya Apple dari dulu sih. Dia mati-matian nggak pakai kipas, akhirnya ya gampang panas bla 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 segala macam. Walaupun dia pakai dengan cara pakai prosesor dengan performa tinggi banget, tapi di downclock, jadi dipakainya mungkin cuma setengahnya atau 70% ya. Ya adem dong, ya kan, nggak bakal panas gitu. Oke, itu dia. Lanjut kemudian ya, kalau ini di luar dari perusahaan IT gitu ya, atau perusahaan teknologi, Bank of America. Jadi pertama, ini inovasinya itu adalah keep the change innovation yang sekarang kita udah lihat dipakai sering di mana sih? Kalau kalian sering belanja di marketplace, either itu Tokopedia atau yang lain gitu ya, kita belanja misalnya nih 24.900. Sebenarnya nggak masalah karena kan kita transfer ya, bukan pakai duit kertas, jadi nggak perlu bingung kembalian. Tapi dia bilang udah deh 24.900, buletin deh ke 25.000 atau mungkin ke 25.500 atau mungkin ke 26.000. Buat apa? Otomatis nabung. Karena orang banyak yang nggak bisa nabung beneran, jadi dibuat otomatis aja pakai sistem. Jadinya ada pembayaran 24.900, genapin 25.000, sisanya selisihnya 100 itu buat ditabung pelan-pelan. Bahkan kalau di marketplace sekarang udah nabung emas, nabung apalah segala macam. Itu dari pembulatan transaksi kita. Itu awalnya dari sini, dari Bank of America. Itu dia pakai inovasi itu muncul dari design thinking. Jadi memang saat itu si Bank of America dia menyewa perusahaan yang memang kerjaannya seperti itu, bergerak di bidang design thinking untuk mikirin produk-produk baru. Oke, yang kedua, faktanya dia keuntungannya 25,8 miliar dolar. Walaupun kelihatannya kecil, tapi bandingin gini ya, dia kan isinya cuma orang aja semua. Coba bayangin Apple harus ada pabrik ya kan, supplier, vendor segala macam kan. Ini kan orang aja isinya. Orang bacot semua aja gitu kan, ngomong doang. Cuman bagian marketing lah, bagian apa. Tapi isinya orang gitu, nggak perlu pabrik yang gede, nggak perlu storage ya kan, nggak perlu nyimpan nggak perlu mendeliver storage, mendeliver produk dari pabrik ke konsumen, nggak perlu bikin sales promotion iklan bla 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 yang rumit gitu kan. Jadi walaupun angkanya kelihatan kecil, tapi ini bisa jadi gede karena dia tanda kutip gitu modalnya nggak segede atau serumit dari perusahaan manufaktur produk fisik gitu ya. Oke, nah ini kalau mungkin bagi di antara kalian ada yang udah tua kayak saya gitu ya, pasti inget dong Pepsi bukan pertama kali, dulu logonya kayak apa. Jadi kita lihat dulu dari zaman dulu ya. Itu kan persaingan yang paling ketat ya antara Pepsi sama Coca-Cola. Jadi dulu Pepsi nyewa bayar Michael Jackson gitu kan buat mempromosikan. Sementara Coca-Cola bayar siapa gitu kan, penyanyi juga gitu yang superstar. Tapi Pepsi nggak pernah menang gitu, jarang. Pernah sesekali cuma sebentar menang kalah lagi. Nah, dan dulu gitu kan dibilang wah Pepsi rasanya beda sama Coca-Cola. Coca-Cola juga bilang Coca-Cola beda rasanya sama Pepsi. Tapi itu
udah dilakukan tes di perusahaan masing-masing gitu kan. Di perusahaan Pepsi bilangnya, oh Pepsi lebih enak. Di Coca-Cola bilangnya Coca-Cola lebih enak. Tapi waktu itu pernah gitu ya di TV, benar-benar blind test, ya yang adain TV-nya gitu ya. Ini ada Pepsi, ada Coca-Cola kan ditutup mereknya ya. Suruh minum, orang nggak bisa bedain. Orang nggak bisa bedain. Jadi misalnya 50 orang, 25 orang bilang lebih suka yang ini, yang Pepsi. 25 orang lebih suka yang Coca-Cola. Jadi indifferent gitu sebenarnya intinya. Yang bikin beda itu adalah hal yang kecil. Apa itu? Di sini yang kita lihat nih ya, Pepsi dia reinventing logo. Oh, jadi logonya dibuat kelihatannya simpel kan. Oh, tapi kalau kita lihat di internet, cerita di belakangnya gede banget, over engineer banget gitu. Kenapa dia begini? Kenapa ini golden ratio lah, apalah kayak ini yang apa segala macam gitu ya. Tapi yang kelihatan di masyarakat, oh logonya beda, kelihatannya lebih apa ya, lebih enteng, kelihatannya lebih oke, lebih hype, lebih bla bla bla. Dan yang dirasakan orang apa? Oh iya rasanya juga lebih enak. Padahal rasanya gak terlalu berubah gitu. Itulah efek dari penampilan. Sama aja kayak cewek gitu kan. Tampangnya misalnya sebenarnya B gitu kan. Tapi wow pakai makeupnya bedak 3 ton gak apa-apa. Wow langsung kelihatan kayak Dewi dari mana gitu kan. Dari langit atau apalah gitu ya. Karena emang penampilan it matters that much gitu ya. Berikutnya, yang sampingnya siapa sih? Nike. Nah, kalau ini, nah sama dengan yang tadi saya bilang. Kalau kalian udah tua kayak saya, pasti ingat dulu ada masanya di mana Nike ini nggak mahal-mahal banget, biasa aja gitu. Maksudnya, zamannya udah ada Diadora, udah ada apa gitu ya, New Balance, biasa aja. Maksudnya harganya cuma sedikit di atas dari yang lain. Sekarang udah gila gitu kan? Mungkin kalau dia bisa boleh gitu nggak dimarahin ngasih harga 1 triliun gitu atau 11.000 triliun gitu kan, dia kasih harga segitu, toh orang cukup bodoh gitu untuk beli gitu kan. Tapi kan dibilang wah Nike ini kita ngetes di para atlet, pokoknya inilah high performance shoes, jadi kalian nggak usah takut gitu kan, kalau pakai wah pasti nggak mungkin cedera atau apa. Ya selama ini sih saya kalau pakai sepatu yang biasa juga nggak pernah cedera ya. Mungkin karena saya lompat-lompatannya nggak terlalu gila, nggak parkour gitu ya. Tapi again ini sama dengan cara yang dipakai oleh si Apple gitu kan untuk bikin kamera. Sebenarnya kita bukan sutradara tapi dibilang, oh ini pokoknya udah sesuai dengan standarnya Christopher Nolan misalnya atau siapa gitu ya. Yang logiknya kita nggak penting, gue bukan Christopher Nolan, gue biasa aja. Cuman akhirnya karena semua orang mengadop produk itu, jadinya standarnya naik kan. Jadi kalau zaman dulu kita bikin video yang dilihat adalah kontennya aja, lucu oke. Kalau sekarang kan, wah kayaknya ininya kurang ya, warnanya kurang ya, ininya kurang, lightingnya kurang ya, ininya. Udah jadi kita udah dinilai kayak seorang sutradara gitu kan, jadi stres sendiri. Sama kayak sepatu ini. Jadi dia mengengineer dengan menggunakan feedback dari atlet. Padahal kita sebenarnya bukan atlet kan. Sehingga dia bisa bilang kan, kasarnya gini, ini gue ngetes pakai atlet mahal loh. Jadi ya, jadi jangan kaget dong kalau harga sepatu 50 juta, 20 juta gitu ya. Santai aja bro, ya kan. Sepatu lain harga 2 juta, ya cemen lah. Enggak lah, gue nih kan ngetesnya ke atlet gitu. Walaupun saya juga bingung kan. Gue bukan atlet sih, lari juga biasa aja. Kan, come on man, tahu dong kalau yang namanya atlet kayak apa kan. Mungkin lari 20 km, cemen, mungkin sambil makan kacang gitu kan, atau mungkin apa bisa berenang sambil tinju atau apalah gitu ya. Atlet apalagi olimpiade atau apa gitu kan. Tapi ini bisa dia menggunakan itu untuk pertama, sama kayak si Pepsi ini kan, dia ngeliat apa, desain, permainan warna. Sebenarnya bisa dong sepatu biasa aja gitu kan, ininya hitam yang lainnya putih misalnya, atau warna apa, duotone misalnya gitu kan. Ini enggak dong, dibikin warnanya banyak. Kasarnya apa? Jadi wajar harga 30 juta. Susah nih kan bikin warnanya beda-beda loh gitu ya. Ya itu bahasa yang sangat-sangat dipersimpel aja gitu ya. Karena Pak itu ada tuh sepatu Belly warna hitam doang harganya juga mahal. Ya semahal-mahalnya berapa sih? Kayaknya 8 juta gitu ya, nggak nyampe 20-30. Dan ini kalau Belly, sepatu Belly itu udah dari dulu harga segitu gitu. Maksudnya positioning di price bucket segitu ya, bukan berarti dulu 8 juta. Karena dulu mungkin harganya 2 juta tapi setara dengan 8 juta sekarang, kurang lebih itu maksudnya. Kalau Nike ini enggak, nonjok ke atas dia. Tadinya di harganya sedikit di atas menengah, tiba-tiba sekarang udah harganya di atas langit gitu. Dengan cara ya
dia memakai bahasa design thinking juga gitu kan. Oh iya nih, dulu coba deh kalau lihat, dulu nggak ada sepatu Nike warna-warni kayak gini gitu kan. Even Air Jordan gitu, Nike Air ya, biasa kan dulu apa sih putih dengan gambarnya Michael Jordan. Itu mulai agak ke arah mahal, tapi wajar karena apa? Semua orang suka kan dengan Michael Jordan. Oh iya nih limited edition bla bla bla. Belum ngomongin performance. Ya walaupun di situ sepatu basket udah ada standar tertentu kan. Wow, harus empuk karena kan orang lompat-lompatan bla 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 gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kalau ini adalah tentang untuk tugas kelompok di kelas saya gitu ya. Ini tugas kelompok untuk pengganti UAS. Kurang lebih mirip dengan yang UTS, cuman bedanya kalau di sini buatlah ide bisnis untuk menciptakan produk, barang atau jasa yang belum pernah ada. Ide bisnis dibuat dengan konsep ini, what is, what if, what was, what works ya, bukan yang ideation bla bla bla. Produk harus merupakan produk yang belum pernah ada di pasaran. Boleh merupakan website atau aplikasi. Buat makalah per kelompok dengan MS Word, sistematika penulisan dengan standar skripsi per kelompok. Upload file makalah dalam bentuk Word ataupun PDF ke bagian tugas kelompok masing-masing. Satu kelompok satu aja yang diupload filenya ya. Buatlah file PowerPoint presentasi per kelompok. Tiap kelompok akan melakukan presentasi secara bergiliran pada pertemuan ke-15 ya. Sebelum UAS, tiap anggota kelompok harus berbicara dalam presentasi dan menguasai keseluruhan materi kelompoknya. Karena apa? Nanti saya akan mengajukan satu orang akan diajukan 2 atau 3 pertanyaan kepada tiap anggota kelompok sebagai penilaian UAS. Jadi kalau untuk itu penilaian UAS-nya adalah pertanyaan langsung ke perorangan ya. Tapi untuk makalah kelompok sama makalah file presentasi kelompok itu akan masuk ke nilai tugas. Upload file presentasi dalam bentuk PPTX PowerPoint atau PDF ke e-kampus pada bagian tugas kelompok sesuai kelompok masing-masing. Satu kelompok satu file. Oke. Kriteria penilaian makalah. Layout makalah sesuai dengan standar skripsi. Ya. Ketepatan waktu upload tidak terlambat. Kalau telat akan ada pengurangan nilai. Ketepatan penggunaan konsep what is, what if, what wow sama what works. Ketepatan penggunaan 10 tools design thinking. Kriteria penilaian presentasi. Layout presentasi simpel dan mudah dimengerti. Jadi jangan gitu ya, satu slide ada 30 tabel, ada 20 grafik gitu kan. Terus ada tulisan, fontnya 8 poin gitu kan. Nah, jangan. Penggunaan visualisasi yang tepat ini ya. Jadi kalau misalnya mau nampilin tabel, ya udah jangan pakai tabel, pakai pie chart atau apa. Tabel dari jauh nggak bakal kelihatan. Kalaupun kelihatan dibacain orang ngantuk, ngapain, males. Attention span kita kan udah rendah sekarang kan. Ngapain gitu? Ngapain gua ngeliat tabel? Apa sih ini deh intinya apa gitu kan. Presentasi berhubungan, iyalah gila aja gitu bikin presentasi nggak ada hubungan sama makalah. Presentasi kemana, makalah kemana gitu. Presentasi merupakan penjabaran singkat dari makalah ini, ada hubungan dengan poin sebelumnya ini ya. Oke. Kemudian kriteria penilaian individu. Keaktifan pada saat presentasi. Ya iyalah, oke. Tapi aktifnya aktif yang ada hubungannya ya. Jangan anggota kelompok yang lain presentasi dia nyapu-nyapu. Aktif juga sih, cuman kan nggak ada hubungan gitu. Jadi aktif dan kelihatan. Kalau aktif itu berarti pas ditanya bisa jawab dong. Kemudian menguasai materi kelompok secara keseluruhan. Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Oke. Ya, itu aja sudah selesai. Semoga video kali ini bisa berguna. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.